Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aisyah. Di video ini saya akan membahas mengenai kesalahan penulisan afiks di ruang terbuka. Bahasa Indonesia adalah identitas nasional sekaligus alat komunikasi yang harus digunakan dengan baik dan benar. Nah, salah satu aspek penting adalah penggunaan afiks atau imbuhan, seperti awalan, akhiran, atau gabungan antara keduanya. Namun, seringkali kita temukan di ruang publik kesalahan penulisan afiks, misalnya pemisahan kata awalan dan kata dasar seperti dilarang. Nah, kesalahan ini tidak hanya melanggar pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tetapi juga mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya ketepatan berbahasa. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan tersebut yang telah saya temukan di ruang publik seperti banner atau ada beberapa contoh yang telah saya dapatkan. Ada yang pertama, yaitu kata keluar, seperti yang ada dalam gambar. Kesalahannya adalah penulisan terpisah antara awalan ke dan kata dasar luar. Nah, seharusnya itu digabung, yaitu keluar, bukan keluar. Jenis afiks ini adalah termasuk prefiks atau awalan. Keluar adalah kata kerja turunan dari kata dasar luar yang mendapatkan awalan ke dan harus ditulis secara serangkai atau gabung, tidak bisa. Yang kedua ada dilarang parkir. Kesalahannya adalah pemisahan antara awalan di dan kata kerja larang. Kan itu tulisannya dilarang, seharusnya adalah dilarang. Nah, termasuk jenis prefiks atau awalan juga. Dilarang itu merupakan bentuk pasif dari kata kerja melarang, sehingga awalan di harus digabung dengan kata dasarnya. Yang ketiga, ada dimohon. Kesalahannya adalah penulisan terpisah antara awalan di dan kata kerja mohon. Seharusnya digabung, dimohon, bukan dimohon, seperti pada gambar. Termasuk jenis prefiks juga atau awalan. Nah, kata ini menunjukkan bentuk pasif dan merupakan satu kesatuan makna sehingga harus ditulis serangkai. Selanjutnya ada seorang. Kesalahannya juga terdapat pada penulisan terpisah antara awalan se dan kata dasar orang. Itu kan pada gambar seorang, se dan orangnya dipisah, seharusnya digabung. Nah, ini juga merupakan jenis prefiks atau awalan. Seorang itu adalah bentuk nominal yang menggabungkan afiks se dan kata dasar orang sehingga penulisannya harus serangkai. Yang kelima ada dilarang merokok. Penulisan kata dilarang itu pisah. Nah, itu salah, seharusnya di dan larang itu digabung. Merupakan jenis prefiks atau awalan. Sama seperti contoh sebelumnya, awalan di itu menunjukkan bentuk pasif dan harus ditulis serangkai atau tidak boleh terpisah. Selanjutnya ada terbuka. Kesalahannya, penulisan ini terpisah dari awalan ter dan kata dasar buka. Seharusnya tergabung dengan buka, bukan seperti pada gambar. Nah, terbuka itu menunjukkan keadaan dari kata dasar buka, sehingga awalan ter harus digabungkan. Selanjutnya ada meramaikan. Meramaikan, itu kan digambar terpisah, seharusnya itu gabung. Nah, meramaikan adalah kata kerja aktif yang dibentuk dari awalan me dan kata dasar ramai, lalu mendapat akhiran kan, sehingga harus digabungkan, tidak boleh dipisah seperti pada gambar. Selanjutnya ada bersihkan. Nah, kesalahan penulisan terpisah antara kata dasar bersih dan akhiran kan. Seharusnya itu bersihkan, bersih dan kannya tidak terpisah. Ini termasuk jenis sufiks atau akhiran. Nah, kata ini merupakan bentuk imperatif atau perintah, sehingga akhiran kan itu harus melekat pada kata dasar sebagai satu kesatuan, tidak boleh dipisah. Jadi bersihkan, bukan bersihkan. Selanjutnya ada dijual. Kesalahannya sama seperti yang sebelumnya, itu di dan jual dipisah, seharusnya digabung. Nah, ini merupakan prefiks atau awalan. Kata dijual merupakan bentuk pasif dari menjual, di mana awalan di itu harus ditulis menyatu dengan kata dasarnya. Selanjutnya adalah disewakan. Kesalahannya ini penulisan terpisah antara awalan di dan kata dasar sewakan. Seharusnya itu digabung, bukan seperti pada gambar. Nah, termasuk jenis prefiks atau awalan. Awalan ini digunakan untuk membentuk kata kerja pasif, sehingga harus ditulis tanpa spasi dengan kata dasarnya.
Dari penjelasan yang telah saya jelaskan, ada kesimpulan yang dapat saya berikan, yaitu penggunaan afiks yang tepat itu sangat penting dalam menjaga keakuratan bahasa Indonesia. Nah, dengan memahami kesalahan-kesalahan umum ini, kita tuh dapat meningkatkan kualitas komunikasi dalam bahasa Indonesia di ruang publik.